Mari kembali ke masalah hewan tadi. Jadi yang haramkan itu hanya 4 toh. Atau tadi apa, bangke, lalu yang kedua apa tadi? Lalu bangke, lalu babi, lalu darah, lalu hewan yang disembelih menyebut selain nama Allah. Jadi menyembelihnya bukan karena Allah, tidak bismillah, tapi untuk ya berhala, untuk pohon besar, untuk yang menjaga sumbatan. Itu tidak boleh dimakan oleh orang Islam. Kecuali famanit turo ghairu bagin. Tapi barang siapa ya dalam keadaan terpaksa dan terpaksa itu dia karena ingin dan tidak melampaui batas, maka fa'inna rabbaka, sungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Contohnya begini. Itu kalau ada di kala militer itu ada kegiatan yang namanya survival. Dilatih, umpama setengah bulan masuk hutan, tidak dikasih bekal apa-apa, pokoknya setengah bulan udah lepas sama sekali masuk hutan. Kamu makan apa kek terserah, pokoknya mati hidup ya terserah kamu. Nah sudah masuk hutan. Padahal orang Islam juga ini. Wah, adanya ya babi, ya sudah. Kalau tidak makan babi tidak hidup, ya makan babi. Itu namanya, itu dalam keadaan terpaksa, boleh seperti itu. Tapi diingatkan, ghairu bagin, tapi tidak disengaja. Dalam arti, jangan sudah niat sebelum berangkat, wah sebulan sebelum berangkat sudah punya cita itu, wah nanti aku mau mengalami tugas berat di hutan setengah bulan. Padahal tidak berkala, wah sudah nanti saya mau makan ya mumpung ada kesempatan. Biasanya babi tidak boleh, ya sudah nanti kalau saya ada buahnya ya aku akan pesta pura makan babi sepanjang hari di sana. Ya sak puas-puasnya. Nah kalau niat yang seperti itu ya tidak boleh. Wero bagin, wala adin, dan jangan melampaui batas, jangan niat dan jangan melampaui batas. Sebab Allah itu, Tuhanmu itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Wa 'alal ladzina hadu haramna kulladzi dzufr. Dan pada orang-orang Yahudi lah, ini Allah yang membuat ini peraturan ini. Wa 'alal ladzina hadu, dan terhadap orang-orang Yahudi haramna kulladzi dzufr. Kepada orang Yahudi kami haramkan, yaitu semua binatang yang berkuku. Wah, binatang yang berkuku, apa itu? Yang berkuku itu, ya yang berkuku, kuda berkuku, gitu. Sapi berkuku, ya itu tidak boleh. Yaitu diterangkan minal bakori wal gonami, ya, termasuk dari ini bakora itu lembu, gonami itu kambing, ya itu tidak boleh. Haramna alaihim. Dan kami haramkan pada mereka orang Yahudi itu Pak, suhu mahuma, lemak-lemak dari binatang dua tadi. Ya. Lembu sama kambing. Lemaknya saja tidak boleh dimakan orang Yahudi itu. Ini Allah yang atur ini. Ilama hamalat duhuruhuma, kecuali lemak yang melekat di punggungnya. Nah, kalau di punggung itu ada lemak itu baru boleh, lemak yang dari punggung itu. Awil hawaya au mahtalato, atau juga tidak boleh, yaitu jeruan, ya usus, perut besar yang ada di hewan itu diharamkan, dia tidak boleh makan itu. Au mahtalato bi adem, atau lemak yang menempel pada tulang. Ya itu kalau ada tulang, oh maninya boleh, ini ilah itu malah boleh itu ilah. Jadi yang tidak boleh tadi itu yang diharamkan oleh ini yaitu lemak-lemak, ya. Tapi ada khususnya. Tapi yang boleh itu justru lemak yang ada di punggungnya, gitu. Dan ada ini bukan lemak tapi isi perut besarnya itu ada usus, ada perut besar, atau lemak yang bercampur dengan tulang itu boleh. Dzalika jazainahum bi baghihim. Demikianlah balasan mereka itu. Karena apa? Kedurhakaan mereka durhaka pada Allah. Wa inna lasotikun, dan kami Allah itu Maha benar. Jadi kalau diulang di ayat ini tadi kan, bagi orang-orang Yahudi itu diharamkan semua binatang yang berkuku, umpamanya yaitu
lembu dan kambing. Dan diharamkan atas mereka itu lemak-lemaknya. Tapi ya kecuali lemaknya itu boleh yang melekat di punggungnya atau isi perut besarnya juga boleh, atau mahtalata bidem, atau yang lemak yang menempel pada tulang. Demikianlah balasan kepada mereka orang Yahudi yang melanggar itu, karena dia itu durhaka. Dan inna lasodikun, kami Allah itu maha benar. Fa'in kadzabuka fakul rabbukum dzu rahmah wasi'ah. Jika kamu didustakan Muhammad oleh orang-orang yang Yahudi, Nasara, orang musyrik, orang kafir itu, ya, artinya tidak mengakui bahwa kamu itu adalah utusan Allah, sebagai Rasul Allah, katakan saja fakul, katakan mereka itu rabbukum dzu rahmah, Tuhanmu ya Allah itu. Allah kan Tuhanmu juga. Allah itu Tuhannya semua makhluk di dunia ini. Jadi kamu itu ya hambanya Allah. Jadi kalau kamu mendustakan aku Rasulullah, aku disuruh matai kamu. Allah itu loh, yang mempunyai rahmat yang luas. Tadi sudah dijelaskan di depan, rahmat Allah itu 100, yang 99 masih ditahan, yang 1 sudah diturunkan ke bumi untuk diberikan semua makhluk di bumi, gitu. Itu luas sekali kan rahmat itu. Makanya kan rahmatin wasi'ah, rahmatnya yang luas. Wala yuradu ba'suhu anil qaumil mujrimin. Dan orang-orang yang berdosa itu tidak bisa menolak siksa dari Allah. Makanya wala yuradu ba'suhu, dan tidak bisa ditolak siksa itu dari orang-orang yang berdosa. Sayaqulul ladzina asyraku la sya'allahu ma asrakna wala abauna wala haramna min syai'in. Katakanlah, hei orang-orang yang mensyukur Allah, orang musyrik ini. Jadi Muhammad disuruh, tidak, sayaqulul ladzina asyraku, dan orang-orang yang musyrik itu akan bertanya, akan berkata, Lausya Allah, dan seandainya Allah itu mengendaki, kami semuanya tidak akan mensyukur Allah, dan juga bapak-bapakku itu tidak akan mensyukur Allah, nenek moyangku itu. Wala haramna min syai', dan kami tidak akan mengharamkan segala sesuatu. Ya, dengan syarat katanya kalau Allah mengendaki. Tapi karena Allah tidak mengendaki, ya mereka berbuat seperti itu, mensyukuri Allah, termasuk bapak-bapaknya itu. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Nah, demikianlah orang-orang musyrik sebelum mereka itu, yang dulu-dulu itu, keadaan seperti itu. Hatta dzaku ba'sana, sampai dia itu merasakan siksa kami, maksudnya siksa Allah. Kul hal indakum min ilmin, katakan Muhammad kepada mereka, apakah kamu itu punya ilmu seperti itu? Ilmu yang apa? Fatukhrijuhu lana, yang kamu itu bisa mengeluarkan kami ini dari kemusyrikan, dari kesatan ini. Apakah kamu itu, hal indakum, apakah di sisi kamu itu ada ilmu, yaitu untuk mengeluarkan kami. In tatabiuna illa dhona, sesungguhnya kalau kamu mengikuti mereka itu, nah ini Allah berfirman, jika kamu mengikuti mereka itu, illa dhona, itu hanya prasangka-prasangka mereka saja. Wa in antum ila tahrusun, dan tidaklah kamu kecuali kamu itu berdusta. Jadi kalau berbuat sesuatu yang hanya mengikuti jejak orang-orang seperti itu tadi, yang bohong-bohongan, yang menentang Allah dan Rasulnya, itu semuanya kamu itu tidak lain, kamu itu hanya orang yang berdusta loh. Kul falillahil khusyatul balighah, katakan Muhammad bahwa Allah itu memiliki alasan yang kuat. Maksudnya itu semua argumen yang disampaikan oleh Allah untuk membantah ya tingkah laku orang-orang yang
kafir munafik itu Allah itu berdasarkan alasan yang kuat. Walau syaa ladakum ajmain. Kalau Allah menghendaki, itu Allah itu akan menunjuki kamu semuanya. Kalau Allah menghendaki, tapi kamu sendiri kan tidak mau diberi petunjuk kan, selalu mengikuti setan manusia, setan jin itu. Jadi makanya walau syaa ladakum ajmain. Jadi kalau Allah menghendaki itu akan memberi petunjuk kamu sekalian, tapi nyatanya kamu sendiri tidak mau kan. Gitu. Qul halumma syuhada'akumul ladzina yasaduna annallaha harama hadza. Katakan Muhammad kepada orang kafir, orang musyrik di Mekah itu. Apa katanya? Qul, katakanlah, halumma, bawalah kemari syuhada'akum, saksi-saksimu, alladzina yasaduna, yang menyaksikan Anallah harama hadza, bahwa Allah itu mengharamkan semuanya itu yang kamu sebutkan tadi. Panggil saksimu untuk menjelaskan kepada kami bahwa saksimu itu bisa menguatkan bahwa Allah mengharamkan itu semuanya. Datangkan itu saksimu itu. Lalu fa in syahidu wala tashhad ma'hum, maka Allah beritahu kepada Muhammad, syahidu orang Islam, Muhammad dan orang Islam, jadilah kamu saksi. Tapi kalau kamu jadi saksi, fala tashhad mahum, kamu jangan jadi saksi bersama mereka. Wala tatabi awa alladzina kadzabu bi ayatina. Maka kamu sekalian umat Islam jangan mengikuti hawa nafsu orang-orang yang membohongi ayatnya Allah. Jadi kamu jangan mengikuti kehendak orang-orang yang membohongi ayatnya Allah, yang tidak percaya pada Al-Qur'an. Waladina la yu'minuna bil akhirah, dan orang itu di samping tidak percaya pada Al-Qur'an, bohongi Al-Qur'an, mereka itu tidak iman dengan hari akhir, akan datangnya hari kiamat. Wa hum li rabbihim ya'dilun, dan mereka itu terhadap Tuhanmu Allah menyekutukan. Namanya orang syirik kan mencari sesuatu yang dianggap itu ya seperti Allah, dijejerkan dengan Allah begitu. Seolah ada Allah yang lain lah, dia menyembah yang selain Allah itu. Itulah musyrik seperti itu.